Selamat pagi, berjumpa lagi di kali ini dalam tutorial cara mengerjakan kuesioner PMP 2020 khusus bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Kita akan mengerjakan kuesioner penjaminan mutu pendidikan secara online yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah. Direktorat Pendidikan Dasar telah merilis aplikasi PMP 2020. Ada kuesioner yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Nah, kuesioner ini sudah beberapa guru mengerjakannya dan mereka tidak berhasil untuk mengirimkan hasil pekerjaan dimaksud. Setelah mereka menyelesaikan sejumlah soal dan pada waktu mereka mau mengirim, ternyata mereka mengalami kendala dan hasilnya dari apa yang mereka kerjakan itu terhapus kembali. Artinya mereka tidak berhasil mengirim, sementara jawaban-jawaban yang telah mereka isi itu hilang dan mereka harus mengerjakannya dari awal kembali. Nah, Bapak Ibu guru, bagaimana caranya untuk kita mengerjakan kuesioner dimaksud supaya jawaban yang telah kita isi itu tidak hilang, sekalipun kita akan mengerjakannya secara bertahap, tetapi jawaban itu bisa kita simpan dan pada waktunya bisa kita kirim sesuai dengan tuntutan kuesioner itu sendiri. Nah, mari sama-sama kita mengikuti tutorial ini di saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pendidik dan tenaga kependidikan, terlebih khusus Bapak Ibu guru, yang perlu kita siapkan adalah browser kita. Bapak Ibu bisa mempergunakan Mozilla, bisa juga mempergunakan Opera, bisa juga mempergunakan Google Chrome. Di sini saya akan mempergunakan Mozilla untuk masuk dan sekaligus mengerjakan instrumen PMP dimaksud. Inilah tampilan kuesioner pemetaan mutu 2020 untuk jenjang sekolah dasar. Di sini ada petunjuk yang perlu dibacakan sebelum kita mengerjakan soal-soal yang ada. Yang perlu diingat cara untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner ini. Di sini ada dua bentuk tingkatan dan bentuk frekuensi. Nah, Bapak Ibu nanti membacakannya saja dari 1 sampai 7, baik itu tingkatan maupun frekuensi. Setelah itu kita akan mengisi identitas responden. Di sini ada peran. Ini khusus bagi guru dan kepala sekolah. Jika guru berarti dia memilih guru, dan jika kepala sekolah dia memilih kepala sekolah. Nah, sebagai contoh, saya akan mengerjakan kuesioner dengan peran sebagai kepala sekolah, maka saya memilih kepala sekolah. Kemudian kita akan mengisi NPSN satuan pendidikan kita. Ya, kemudian kita juga akan mengisi NPTK atau NIK kita. Kemudian kita akan masukkan email kita. Perhatikan di sini ada keterangan
isikan dengan alamat surat elektronik aktif. Artinya, email yang akan kita masukkan di kolom ini adalah email yang aktif. Sementara untuk kepala sekolah disarankan untuk mempergunakan email sekolah atau email akun Dapodik atau operator Dapodik. Nah, karena saya bertindak atau berperan sebagai kepala sekolah, maka email yang akan saya masukkan adalah email sekolah. Setelah itu, kita akan mengerjakan instrumen kuesioner mulai dari kompetensi lulusan. Ini bentuk soalnya, Bapak Ibu nanti membacakannya saja, tetapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa soal-soal yang ada pada tabel Bapak Ibu harus mengisi atau memberi jawaban berdasarkan petunjuk di atas dalam bentuk tingkatan maupun bentuk frekuensi. Sebagai contoh, pada soal yang pertama, sekolah menunjukkan hasil penanaman nilai pendidikan berdasarkan perilaku siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Di sini Bapak Ibu berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Nah, di sini ada tidak pernah, sangat jarang 10%, kemudian jarang sekitar 30% dari kesempatan, kemudian kadang-kadang sekitar 50% dari kesempatan, kemudian seringkali sekitar 70% dari kesempatan, biasanya sekitar 90% dari kesempatan, dan yang ketujuh selalu atau setiap saat. Nah, dalam bentuk tingkatan sangat tidak penuhi, yang kedua sebagian besar tidak terpenuhi, yang ketiga agak tidak terpenuhi, yang keempat netral, yang kelima hampir terpenuhi, yang keenam terpenuhi, yang ketujuh sangat terpenuhi. Nah, di sini berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas, berarti kita memulai yang ketujuh. Mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain, kemudian taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang berikut melaksanakan ajaran agama yang dianut. Soal yang kedua, sekolah menunjukkan hasil penanaman nilai pendidikan dasar perilaku siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Di sini menghargai orang lain tanpa melihat perbedaan. Ini contoh yang saya isi, jangan Bapak Ibu mengikuti bentuk-bentuk jawaban yang terisi pada tutorial ini, karena tutorial ini hanya bersifat contoh bagi Bapak Ibu dalam mengerjakan instrumen ini. Yang berikut tidak melakukan perundingan atau pengintimidasian. Kemudian bangga terhadap budaya bangsa dan daerah. Yang berikut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Soal yang ketiga, sekolah menunjukkan hasil penanaman nilai pendidikan berdasarkan perilaku siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Di sini terlibat dalam pembelajaran daring atau luring atau tatap muka, kemudian mematuhi peraturan sekolah. Yang berikut disiplin waktu,
kemudian menyelesaikan tugas individu dengan baik, kemudian menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Nah, jawaban seperti ini berdasarkan petunjuk jawaban poin 1 sampai poin 7, kemudian frekuensinya juga poin 1 sampai poin ke-7. Kemudian soal yang keempat, tidak menyalah pembicaraan, berpakaian sopan, menghormati orang tua dan guru dan teman, tidak berkata kasar. Di sini saya memilih angka 6 karena alasannya yang pertama, berdasarkan soal tidak menyalah pembicaraan, tidak semua siswa melakukannya. Kemudian berperilaku sopan, tidak semua siswa berperilaku sopan. Kemudian menghargai orang tua, guru dan teman, tidak semua siswa melakukannya. Kemudian tidak berkata kasar, tidak semua siswa melakukannya. Itu alasan kenapa saya tidak memilih pada kolom 7, saya memilih pada kolom 6, karena tidak semua siswa bisa melakukan seperti yang ditanyakan dalam kuesioner ini. Nah, Bapak Ibu, sebagai contoh, saya telah mengerjakan instrumen kompetensi lulusan dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 2. Sementara isi pendidikan ini saya akan mengerjakannya di hari esok. Nah, bagaimana caranya supaya di hari esok instrumen kompetensi lulusan ini tidak hilang, agar saya bisa melanjutkannya dari isi pendidikan? Saya tidak mengerjakannya ulang kembali, tetapi di hari esok jawaban ini tetap ada dan saya akan melanjutkan pada poin B, yaitu isi pendidikan. Perhatikan Bapak Ibu, di sini ada dua pilihan: memulai survei yang belum selesai, kemudian lanjutkan nanti. Setelah kita mengerjakan soal-soal dan kita ingin menyimpan soal yang sudah kita kerjakan agar tidak hilang, kita klik lanjutkan nanti. Di sini kita diminta untuk mengisi nama, sandi, ulangi kata sandi, dan alamat email. Bapak Ibu tolong membaca petunjuk yang ada. Nama ini bisa diisi dalam bentuk apa saja, artinya terserah Bapak Ibu mau isi nama apa saja boleh. Di sini saya contohkan, saya isi kepala sekolah. Misalnya kalau dia guru kelas 1, dia mau isi guru kelas 1 juga bisa, guru kelas 2 juga bisa, atau apa saja asal dia ingat nama apa yang dia masukkan di kotak ini. Kemudian masukkan sandinya, dan setelah itu masukkan email. Email ini adalah email yang kita masukkan di identitas responden tadi. Setelah terisi semua, kita klik simpan sekarang. Kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Nah, di sini sudah ada keterangan survei Anda berhasil disimpan. Kita klik tutup. Sekarang Bapak Ibu, saya akan menutup kuesioner ini dan merestart laptop ini. Nah, di sini hanya ada tampilan lanjutkan nanti. Itu artinya instrumen yang sudah saya kerjakan untuk kompetensi lulusan ini sudah tersimpan. Bisa Bapak Ibu lihat yang saya scroll ini dari soal nomor 1 sampai soal terakhir pada kompetensi lulusan. Nah, soal yang ke-22. Sementara isi pendidikan masih belum saya kerjakan, masih kosong. Ya, saya akan menutup instrumen ini atau browser ini, kemudian laptop ini akan saya restart. Setelah komputer ini di restart, maka saya akan kembali membuka kuesioner yang tadi dikerjakan. Tadi saya membukanya dengan Mozilla. Ya, sudah terbuka dan kita mengecek. Ternyata peran kosong, NPSN kosong, NUPTK juga kosong, mail juga kosong. Kompetensi lulusan yang tadi sudah dikerjakan ya kosong. Tidak ada jawaban yang tersimpan satupun. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menampilkan kembali jawaban pada kompetensi lulusan yang sudah diisi tadi, dan kita akan melanjutkan pada kompetensi isi pendidikan. Di sini kita klik memuat survei yang telah selesai. Kita klik. Di sini nama tersimpan sandi. Kita diminta untuk memasukkan 2 kotak ini. Kita ingat waktu kita simpan tadi kita mempergunakan nama apa? Kita masukkan di sini. Tadi saya menyimpan dengan nama Capsec. Kemudian sandinya setelah itu kita klik muat sekarang. Nah, ini sudah terbuka. Kita akan melihat peran ada, NPSN juga ada, NUPTK juga ada, mail juga ada. Nah, ini jawabannya ada. Kita scroll lagi, apakah sampai selesai kompetensi lulusan ini. Ya, soal terakhir potensi lulusan nomor 22 masih ada, dan isi pendidikan ini belum dikerjakan. Bisa terlihat oleh Bapak Ibu. Nah, beginilah caranya kita mengerjakan kuesioner mutu pendidikan tahun 2020 untuk jenjang sekolah dasar dalam mengantisipasi
soal-soal yang sudah kita kerjakan tidak hilang jawabannya. Seperti itu cara mengerjakannya dan cara menyimpannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi para guru maupun teman-teman operator lainnya yang juga diminta bantu untuk mengerjakan instrumen ini. Sampai di sini dulu tutorial ini. Semoga ini membantu teman-teman semua.